Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna dari PCKS Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kota Martapura, kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan modul 3 LK4, di mana di sebuah perpustakaan sekolah Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema di satu sisi, ia bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Tari sebaiknya bersikap tenang dan objektif, mendengar semua pihak, menimbang data dan aturan sekolah, lalu memilih solusi yang adil sekaligus berbelas kasih dengan pendekatan restoratif, memulihkan dampak bukan sekedar menghukum, serta mendokumentasikan proses dan memantau tindak lanjut. 9 langkah mengambil keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut adalah: langkah 1, kejujuran dan keadilan versus loyalitas terhadap sahabat. Tanggung jawab moral versus takut kehilangan pertemanan. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 tersebut. Tari yang menyaksikan langsung, Rara yang mengambil dompet, Nina pemilik dompet, Bu Sri guru pustakawan, komunitas sekolah yang terdampak budaya kejujuran dan ketidakjujuran. Adapun langkah 3 ialah fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut. Jawabannya adalah Rara mengambil dompet tanpa izin dan menyimpannya ke dalam tas. Dompet tersebut adalah milik Nina yang kehilangan di perpustakawan. Tari melihat langsung peristiwa itu. Ada pengumuman kehilangan dari guru pustakawan. Tari menghadapi dilema antara melaporkan kebenaran dan menjaga hubungan persahabatan. Langkah 4 adalah pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Jawabnya adalah legal test, mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah salah. Publicative test, apakah Tari akan merasa tenang jika tindakannya diketahui semua orang. Role model test, apakah Tari ingin adik kelasnya meniru diam saja sejak ketika melihat pencurian. Truth test, fakta menunjukkan dompet itu benar milik Nina, bukan rezeki nomplok. Langkah 5, pengujian paradigma lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Jawabnya adalah kebenaran versus loyalitas, mengatakan kebenaran atau melindungi sahabat, individu versus komunitas, kepentingan Rara versus budaya kejujuran di sekolah, jangka pendek versus jangka panjang, menjaga persahabatan sekarang versus menjaga reputasi moral jangka panjang. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Jawabnya adalah NBS mengutamakan dampak terbaik bagi semua, yaitu kebenaran yang ditegakkan. Role based, mengikuti aturan bahwa barang hilang harus dikembalikan. Care based, memberi kesempatan kepada Rara memperbaiki kesalahan dengan cara yang bijak. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabnya adalah Tari bisa menegur Rara secara pribadi terlebih dahulu, memberi kesempatan untuk mengembalikan dompet dengan sukarela. Jika Rara tetap menolak, Tari dapat melaporkan ke Bu Sri secara jujur dengan tetap mengajak Rara bertanggung jawab.
Melibatkan pendekatan restoratif, Rara minta maaf kepada Nina dan mengembalikan dompet secara langsung. Langkah ke-8, keputusan yang dapat diambil adalah mendorong Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina secara jujur dengan pendampingan Tari. Jika Rara tidak mau, Tari akan melaporkan langsung kepada Bu Sri agar dompet segera dikembalikan. Langkah 9, pelajaran yang didapat adalah pentingnya menegakkan kejujuran meskipun berisiko pada hubungan pribadi. Keputusan yang baik harus memperhatikan aturan, nilai moral, dan dampaknya bagi banyak pihak. Ke depan, saya akan lebih berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak sekaligus mencari solusi yang mendidik, bukan hanya menghukum.